Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah masuk ke pertemuan 13. Hari ini kakak akan record untuk materi AI dalam robotika dan sistem cerdas serta game playing. Di sini kita akan mencari tahu komponen utama apa aja yang digunakan dalam pengembangan robot dan sistem cerdas. Kemudian kita juga akan tahu bagaimana robot beradaptasi, belajar, dan membuat keputusan secara otonom, serta meningkatkan performa sistem dalam berbagai aplikasi. Serta kita akan belajar juga apa aja yang termasuk di dalam komponen di gameplay. Hari ini kita akan belajar apa itu AI dalam sistem robotik, ada definisinya, peran AI dalam robotik, serta komponen robotik. Terus kita akan belajar computer vision untuk navigasi robot. Ada teknik umum, ada SLMM, terus ada object detection, terus ada optical flow. Ini object detection sama optical flow udah kita belajarin di pengenalan pola di pertemuan 12. Kemudian ada intelligent system, mulai dari definisi, karakteristik, contoh, dan penerapan. Kemudian kita akan belajar di game playing itu dari definisinya, algoritmanya, terus ada teknik AI, algoritma AI ini ya. Terus contoh gamenya, dan terakhir kita akan belajar strategi dalam AI untuk permainan. Itu ada heuristik, pembelajaran mesin, MCTS, dan reinforcement learning. Kita lanjut. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana AI digunakan untuk persepsi, navigasi, dan adaptasi. Terus di dalam permainan kita juga akan melihat bagaimana AI digunakan untuk merancang agen yang mampu bermain dengan strategi optimal, baik dengan teknik klasik seperti Minimax dan Alpha Beta Planning, maupun dengan pendekatan modern seperti reinforcement learning dan MCTS. Sekarang kita masuk ke materi AI dalam sistem robotik. Dari secara definisi robotik itu ya beberapa teknik elektromekanik dan AI yang dirancang untuk mengendalikan robot. Jadi di sini ada IoT-nya, ada AI-nya yang digunakan juga dalam untuk membuat robotik ini secara mata kuliah yang akan kalian pelajari atau yang udah kalian pelajari. Itu ada mata kuliah di mikroprosesor, ada mata kuliah di AI, ada di teknik elektro. Terus jangan lupa sebelum kalian membuat AI dan merancang AI itu kalian perhatikan dulu etika, dampak, dan etika untuk melindungi karya itu sendiri. Nanti itu kita bahas di pertemuan 14. Kemudian ada peran AI dalam robot itu secara persepsi, itu untuk memproses citra dan sensor untuk mengenali lingkungan. Jadi ada juga beberapa kayak pembersih atau robot Roomba itu dia itu harus mengenali ininya dulu, apa namanya, lingkungan untuk area untuk dia bersihin. Ada kayak beberapa robot pembersih itu dia harus diinstal area mana aja yang harus dibersihin. Itu dalam proses atau peran dari persepsi. Kemudian ada pengambilan keputusan. Algoritma AI digunakan untuk menentukan tindakan, misalnya path planning. Ya tadi area mana yang harus dibersihkan, dia tahu dia harus belok mana, dia harus membersihkan area mana, itu dari pengambilan keputusan. Nah, kalau harusnya tidak dia belok ke kanan, harusnya belok ke kiri, dia tidak akan mengambil jalan jalur kiri. Itu salah satu juga AI dalam pengambilan keputusan. Terus ada kontrol dan navigasi, reinforcement learning, dan algoritma optimasi. Yaitu tadi yang jalur kanan, lurus, mundur, yaitu ya kontrol dan navigasi dari AI. Kemudian interaksi manusia robot.
ada kayak chatbot atau voice recognition, gesture recognition. Jadi kayak kita ngasih perintah melalui suara itu voice recognition. Itu juga salah satu dari peran AI yang udah kita pelajarin di pertemuan 11. Itu natural language processing. Contoh penerapannya itu ada robot pembersih, itu ada Roomba, terus ada robot industri, lengan robotik. Jadi kayak ada robot, kalau kalian pernah lihat mungkin gambarnya atau pernah lihat secara langsung atau lihat videonya, jadi kayak ada tangan, itu sih untuk menggantikan peran tangan manusia dalam merakit sesuatu. Jadi kayak misalnya untuk merakit hal-hal kecil gitu, kalau manusia nggak bisa, ya bisa mungkin dengan menggunakan lengan robotik ini. Karena kan lengan robotik ini udah pasti dibuat untuk sesuatu yang sedetail mungkin untuk membantu atau menggantikan peran manusia. Terus ada mobil otonom. Mobil otonom udah sering disebut, dia bisa mengendalikan mobil tersebut secara otomatis. Kemudian ada robot sosial, yang lebih dikenal dengan robot Pepper. Itu ada salah satu robot di Jepang. Itu dirancang untuk berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau kalian lihat ini, kakak taruh gambarnya itu ini. Jadi layar itu digunakan untuk menampilkan berbagai informasi ataupun bermain game. Jadi di robot sosial Pepper ini dia bisa mengenali emosi, terus melakukan percakapan juga. Jadi bisa melakukan teknologi text to speech dan melakukan gerakan. Jadi gerakannya itu ya tadi melalui kontrol dan navigasi. Kemudian AI dalam sistem robotik, yaitu dalam komponen robotik itu ada AI dari sensornya, itu kamera, lidar, sonar. Itu fungsinya untuk persepsi lingkungan. Kemudian ada aktuator, ada motor dan roda, menjalankan perintah fisik. Untuk rodanya ya udah pasti untuk navigasinya. Terus AI software untuk digunakan mengambil keputusan, navigasi, dan interaksi. Selain itu AI digunakan di dalam robotika ini tadi dari kita bahas ada pengambilan keputusan, ya udah pasti untuk mengambil keputusan, terus berinteraksi dengan lingkungan, kemudian beradaptasi terhadap situasi baru. Beberapa teknologi yang digunakan dalam sistem robotik itu ada computer vision untuk mengenali objek dan lingkungan, kemudian ada path planning algoritma, ada AI+ dan Dijkstra dan lain-lain. Terus ada reinforcement learning agar robot bisa belajar dari pengalaman, dan yang terakhir ada natural language processing agar robot bisa memahami perintah suara. Itu salah satu dari peran AI dalam robotik. Nah, yang ini tadi yang kakak bilang contoh lengan robotik. Nah, salah satu contohnya itu untuk computer vision untuk navigasi robotik. Itu tangan dari robotik ini digunakan untuk kayak mengenali objek. Jadi computer vision kan kemarin udah kita belajarin itu di pertemuan 12, itu termasuk dengan pengenalan pola atau pengenalan objek. Jadi di sini digunakan untuk mengenali rintangan, menentukan lokasi dan arah, mengikuti jalur, serta mengenali objek atau tanda. Makanya di sini kakak cari gambarnya yang sesuai. Itu ya tangan robotik di pabrik itu bisa mengenali objeknya. Misalnya objeknya di sini seharusnya itu harus mulus seperti ini, tapi ternyata yang dia melalui sensor ternyata dia baca ada defect di bagian
kanan atasnya, maka dia akan mereject objek tersebut, atau dia akan sortir ke bagian objek yang tidak disetujui atau tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Terus ada teknik umumnya, itu ada simultaneous localization and mapping, yaitu pemetaan lingkungan sambil menentukan posisi robot. Kemudian ada object detection untuk menghindari tabrakan dan mengidentifikasi target. Nah, ini tadi termasuk dengan object detection. Terus ada optical flow, itu mendeteksi gerakan relatif. Terus ada AI dalam sistem cerdas. Sistem cerdas adalah sistem yang dapat menyesuaikan perilaku berdasarkan data atau kondisi lingkungan dan melakukan tugas kompleks secara otomatis. Jadi, intelligent system ini sistem komputer yang bisa menyesuaikan diri, belajar, dan merespons secara otomatis terhadap data dan lingkungan. Dia salah satu AI yang belajar dari pengalaman. Karakteristiknya itu adaptif, bisa belajar, otonomous, dapat bertindak sendiri, dan responsif, bereaksi terhadap lingkungan. Kemudian dia jenis-jenis sistem cerdas atau intelligent system, ada autonomous vehicle, terus ada healthcare and medicine, kemudian ada natural language processing, ada computer vision, dan recommendation system. Recommendation system ya udah pasti yang udah kita ketahui, itu ada di platform Netflix, di belanja e-commerce kita. Itu juga salah satunya dari contoh atau jenis dari intelligent system. Nah, ini contohnya dari tadi, sistem rekomendasi. Asisten virtual itu ada Siri, Google Assistant, Alexa, terus ada smart home system, otomatis, pendingin ruangan, kemudian ada kunci pintu, kemudian ada sistem deteksi anomali, itu ada keamanan cyber dan diagnosis medis. Untuk sistem diagnostik medis itu ada salah satunya, contohnya ada IBM Watson Health, kemudian ada Google DeepMind Health, Pet AI, iDoc, dan salah satu lainnya lagi itu Zebra Medical Vision. Untuk Google DeepMind itu dia salah satu unit penelitian Google yang berfokus pada penerapan kecerdasan buatan AI untuk mengatasi tantangan di bidang kesehatan. Jadi awalnya ini Google DeepMind ini salah satu bagian dari DeepMind yang diintegrasikan dengan Google Health. Kemudian digunakan untuk mengembangkan alat dan teknologi yang dapat membantu praktisi kesehatan, meningkatkan perawatan pasien, dan berpotensi menyelamatkan nyawa. Terus ada juga contohnya itu untuk virtual assistant, atau itu ada Alexa. Alexa itu punya Amazon. Itu memberi daya berbagai perangkat seperti speaker dan daya lintar. Ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi melalui bahasa alami. Jadi dia bisa melakukan tugas-tugas seperti memutar musik, mengatur pengingat, dan mengendalikan perangkat rumah pintar. Jadi ini sama kayak smart home system. Kemudian AI dalam game playing. Game playing tersendiri itu pengembangan agen yang dapat bermain dan menang dalam permainan dengan strategi optimal. Tujuannya udah pasti itu untuk meningkatkan tantangan dan pengalaman bermain, terus membuat musuh atau NPC menjadi lebih cerdas dan adaptif, terus mengembangkan agen yang mampu mengalahkan manusia. Kemudian AI dalam game playing ada algoritma AI-nya, itu salah satunya ada algoritma Minimax. Minimax digunakan dalam berbagai permainan, itu ada catur dan tic-tac-toe. Kemudian ada yang untuk pemain max mencoba memaksimalkan skor, untuk yang min itu mencoba minimalkan skor. Terus menggunakan pencarian pohon
keputusan untuk memilih langkah terbaik. Terus ada algoritma AI alpha beta pruning, itu dia salah satu algoritma untuk optimasi dari Minimax, yaitu mengurangi jumlah node yang dievaluasi dalam pohon pencarian serta tidak memengaruhi hasil akhir tetapi mempercepat pencarian. Kemudian ada teknik AI dalam game playing lainnya, itu ada selain Minimax dan alpha beta learning, ada reinforcement learning, itu agen belajar dari pengalaman bermain sendiri, itu contohnya ada AlphaGo. Kemudian ada Monte Carlo Tree Search, itu digunakan dalam permainan strategi seperti Go dan Catur. Dan ada State Machine AI, digunakan untuk mengontrol perilaku NPC dalam game RPG atau FPS. Tadi untuk contohnya tadi kan udah dijelasin. Untuk Deep Blue itu punya IBM, dia melawan Gary Kasparov untuk bermain catur. Terus ada AlphaGo DeepMind, itu punya Google DeepMind, melawan Lee Sedol. Dia bertanding untuk permainan Go. Serta ada OpenAI 5, mengalahkan tim pemain profesional dalam Dota 2. Untuk strategi AI dalam game playing atau permainan atau dalam game, itu tidak hanya mengendalikan pencarian optimal tetapi juga menggunakan heuristik, pembelajaran mesin. Terus ada Monte Carlo Tree Search, itu digunakan dalam Go memilih langkah berdasarkan simulasi. Kemudian ada reinforcement learning, digunakan dalam AlphaGo dan game modern lainnya. Monte Carlo Tree Search ini atau MCTS itu salah satu algoritma pencarian yang digunakan untuk membuat keputusan optimal dalam domain yang sangat besar dan kompleks, terutama dalam permainan tadi ada Go, catur, dan permainan strategi lainnya. Jadi beberapa permainan strategi itu menggunakan MCTS ini. Jadi MCTS ini menggabungkan kolaborasi, eksplorasi dengan mencoba langkah baru, dan eksploitasi menggunakan langkah yang sudah terbukti baik secara seimbang. Jadi dari simulasi itu nanti menghasilkan simulasi random atau simulasi acak yang akan digunakan untuk permainan selanjutnya atau untuk perkirakan langkah selanjutnya atau yang terbaik. Jadi kalau kita lihat ada 4 langkah dalam MCTS ini. Ini ada selection. Selection itu dari node A ke B. Jadi dia memilih cabang berdasarkan strategi tertentu. Itu ada upper confidence bound atau UCB untuk menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi benar. Jadi A ke B itu dipilih karena dianggap paling menjanjikan. Jadi karena dia dekat juga, jadi dia nggak perlu pilih yang ke D atau ke C, karena dia merasa plan B atau cabang di B itu, data di B itu, strategi di B itu sudah yang paling terbaik. Terus yang kedua ada expansion. Jadi expansion ini dari B, terus dia akan memperluas ke anak baru atau node-node baru. Itu dia karena di B itu kosong, dia membuat node baru atau cabang baru. Jadi dia buat E dan F karena di sini C dan D sudah ada. Maka dia akan membuat data baru I dan F. Tujuannya untuk menjelajahi langkah baru yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi dari
data di I dan F itu strategi-strategi baru yang dirancang untuk langkah selanjutnya atau di permainan selanjutnya. Jadi entah dia belajar dari pemain di depannya atau pemain yang menantangnya untuk membuat strategi yang sama, atau belajar dari pemain sebelumnya. Kemudian ada simulation. Simulation ini algoritmanya ini akan melakukan simulasi permainan random hingga mencapai hasil akhir. Jadi dia akan terus membuat data-data atau strategi baru. Bagaimana misalnya mungkin dia tadinya melakukan strategi yang sama, dia akan terus melakukan strategi baru untuk earn to reward ya. Jadi strategi-strategi yang selanjutnya agar bisa mendapatkan reward atau hasil akhir. Jadi hasil akhir dari simulation itu namanya reward. Kemudian ada backpropagation. Ini kan kenapa kakak ngejelasinnya yang di bawah, karena menurut kakak yang bawah ini lebih mudah dijelaskan. Tapi ya intinya dari ini dan ini sama. Maksudnya ya gambar atas dan gambar bawah ya itu sama. Kemudian backpropagation atau propagasi balik itu misalnya sudah mendapatkan reward dari sini, dia akan berjalan ke atas, kembali ke atasnya atau ke awal. Jadi dari hasil simulasi dari ini R ini kan reward, kakak hapus dulu ya. Udah hapus. Jadi backpropagation ini dia belajar dari reward. Nah, di reward ini kan dia kasih ininya H. Dari H kembali ke atas, kembali ke awal. Untuk membuat strategi atau simulasi atau membuat skor-skor baru. Jadi di situ dari perjalanan dari sini dia akan menemukan reward atau hasil akhir lainnya. Walaupun dengan strategi yang sama dengan strategi yang dibalik. Sampai simulasinya berhasil. Oke? Terus ini tadi udah kakak jelasin. Ini tabelnya. Jadi kalau selection itu tujuannya memilih not paling menjanjikan. Terus itu dia menggunakan strategi UCB atau upper confidence bound. Terus ada expansion, tujuannya menambahkan not baru. Kemudian ada prosesnya itu memperluas bagian yang belum dijelajahi. Untuk simulation itu menilai not baru dengan memberikan hasil akhir itu dengan reward. Dan backpropagation memperbarui nilai not. Jadi dia mengirim reward ke strategi awal atau ke not sebelumnya. Pada nyampe kesimpulan, berarti materi untuk pertemuan 13 dari materi AI dalam robotika, sistem cerdas, dan game playing itu semuanya udah kakak sampaikan. Untuk kesimpulan seperti biasa, baca materi yang udah kakak share di Aidu. Jadi untuk hari ini, untuk materi pertemuan 13 ini kakak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damit tuh,